Halo guys, kembali lagi di YouTube aku, Mawar Channel. Kali ini aku sudah berada di kantor Pak Joko. Pak Joko Basuki ini adalah anggota DPRD Kota Binjai Komisi B. Dan kenapa aku memilih Pak Joko menjadi narasumber? Karena ini sangat menarik ya guys ya. Karena yang mohon maaf Pak sebelumnya, karena yang saya tahu adalah sebelumnya Bapak ini cuman seorang security ya Pak ya, dan bisa menduduki menjadi anggota DPRD. Itu bukanlah hal yang mudah ya Pak ya. Dan kita di sini bisa belajar banyak dari Pak Joko, gimana Pak Joko perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Ya boleh Pak diceritakan sedikit. Baik, terima kasih Adinda. Sejarah awal mengapa saya sekarang jadi anggota DPRD Kota Binjai, dan ya awalnya memang tadi semangat. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. 3 orang kami dalam satu keluarga, kakak beradik. Alhamdulillah, walaupun dalam keterpurukan, keluarga yang sangat tidak mampu, tapi karena semangat saya untuk belajar tinggi, berbagai cara saya berusaha bagaimana bisa sekolah, bisa menyelesaikan seluruh sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Karena pendidikan penting ya Pak ya. Jadi di situasi ekonomi yang sangat terpuruk, yang mana lagi orang tua single parent pula kan, orang tua laki kan meninggal. Tinggallah dengan ibu seorang janda, dengan berdagang jamu keliling. Ibu berjualan jamu keliling. Jadi tadi sekolah pun sulit kan, tapi tetap semangat. Saya pada waktu sekolah SMP, saya bekerja sambil bekerja. Sekolah sambil bekerja. Dulu kan sekolah kan nggak seperti ini kan, gratis ya. Semua sudah bayar. Jadi sambil bekerja, jadi tukang perabot, tukang kayu, buat mebel. Terus sampai selesai dan akhirnya tamat dan dilanjut sekolah di STM persiapan tingkat lanjutannya di sekolah teknik. Kemudian setelah tamat saya bekerja serabutan karena anak kalian perkebunan, potong tebu. Potong tebu. Tidak lama saya bekerja berkeliling di salah satu perusahaan di Tanjung Morawa. Kemudian berlanjut berumah tangga. Berumah tangga tahun 1999. Berarti 21 tahun yang lalu ya Pak ya. Dan pada waktu itu kehidupan pun masih juga belum stabil. Saya melamar bekerja di salah satu perusahaan pelayaran sebagai security di Belawan. Itu masih sekolah? Apanya? Udah selesai. Udah selesai security. Udah berumah tangga itu. Udah berumah tangga ya. Bekerja serabutan. Namun memang kita tujuan awal memang dan saya juga punya prinsip. Rencanakan apa yang mau dikerjakan, kerjakan apa yang sudah direncanakan. Tetapi kalau kita hanya merencanakan, rencana itu tidak dikerjakan, sama dengan mimpi. Benar. Bagaimana menggapai mimpi itu? Kita kerjakan apa yang sudah direncanakan. Saya terus bekerja, saya ingin mencapai sesuatu yang saya rencanakan. Suatu saat yang namanya Joko Basuki ini, anak orang susah akan bisa membuktikan satu saat menjadi suatu pejabat negara. Luar biasa guys ya. Itu rencana dari awal, belajar berpolitik, belajar berorganisasi, dan saya awal organisasi seperti pemudaan, pemudaannya bergabung di Pemuda Pancasila, kemudian di Ormas, itu Ormas Ormas Jawa. Kebetulan saya sebagai ketua Satgas Joko Tingkir Kota Binjai. Terpikir oleh saya bagaimana bisa menggapai yang namanya sudah rencanakan menjadi wakil rakyat. Memang udah pengen Bapak ya. Tidak tertutup sudah bukan rahasia umum. Menuju lagi wakil rakyat tidak sulit. Benar-benar. Sama finansial nih. Nggak ada yang dapat pakai finansial, biaya kampanye segala macam, sosialisasi segala macam kan. Kalau kita pintar, kita smart, tapi kalau nggak ada uangnya juga susah. Jadi memang kos terbesar itu memang harus ada uang ya. Benar. Berpikir gimana sih? Saya harus bisa gitu. Jalan satu-satunya karena itu wakil rakyat yang bersentuhan langsung kepada rakyat. Saya mencoba memberanikan diri
terus bersosialisasi kepada masyarakat, terus membantu masyarakat, terus memberikan masukan pada masyarakat tentang wakil rakyat, bergaul dari warung ke warung, begitu dia. Di dalam kesempatan pemilihan umum tahun 2014, masa jabatan 2014-2019, saya juga mencalonkan pada waktu itu. Dari partai yang sama, Partai Gerindra. Karena sesuatu hal seperti yang kita awal tadi sama-sama bahas, tak terlepas daripada keuangan tidak memungkinkan pada waktu itu, sehingga saya membatalkan untuk mencalonkan diri. Sudah daftar tapi saya batalkan. Sudah daftar? Ya. Namun demikian, sebagaimana saya harapkan, sudah saya rencanakan. Rencana awal sudah batal, tapi bukan berarti batal total. Tetap kejar terus. Tetap saya rencana itu kan saya kejar. Mimpi itu kan saya kejar. Iya, benar. Alhamdulillah, Pileg tahun 2019-2024 saya daftar. Alhamdulillah semuanya lancar. Dikasih nomor urut, dapil Binjai Timur, dapil 3, diberi nomor urut 2. Pada waktu itu dukun kami Prabowo Sandi, nomor 2 dan partainya nomor 2. Setelah saya daftar menjadi kandidat salah satu calon legislatif, betul juga lagi dana. Waduh, bagaimana ini? Saya tidak punya uang. Sementara masyarakat perlu inilah, perlu itu, dana kampanye, pasang baliho segala macam, banyak kos-kos politiknya kan. Ya akhirnya tetap semangat, bangun pagi, selalu semangat pagi. Akan saya gapai apa yang sudah saya rencanakan dengan cara dan bagaimanapun, yang penting tidak melanggar hukum. Itu dia. Saya selalu bergaul sama teman-teman, pamitan dengan warga, mohon doa dan restunya. Saya ingin menjadi calon legislatif. Saya keliling ke masyarakat. Alhamdulillah Allah juga ridho, tepat setelah mengikuti pemilihan tersebut, akhirnya saya Gerindra untuk Timur dapat satu kursi. Saya suara terbanyak. Luar biasa. Alhamdulillah. Di bulan 17 September akhirnya saya sah menjadi anggota DPRD Kota Binjai. Nah, berangkat seperti itu sampai detik ini, saya insya Allah tidak akan pernah melupakan apa itu rakyat, karena kita selaku pemegang mandat rakyat, tetaplah bagaimana kita terus melayani masyarakat. Kenapa seperti itu? Saya setiap bergerak, setiap saya ingin melakukan pekerjaan, saya harus mengingat saudara-saudara kita yang memilih saya pada waktu di TPS, memilih nama saya, nomor saya, dengan harapan Pak Joko Basuki bisa menjadi wakil rakyat saya yang benar. Itu setiap hari saya lakukan, dan supaya saya tidak lari daripada mendustai mandat tadi gitu. Mandat yang saya pegang, mandat rakyat. Insya Allah sampai saat ini Adik Mawar lihat sendiri kan di YouTube kegiatan saya. Bukan berarti itu pamer-pameran. Memang kita harus ingat, ini zaman teknologi sudah pada canggih. Memanfaatkan media sosial, medsos itu untuk menyampaikan kebaikannya. Tujuannya apa? Biar yang lain-lain mengikut. Edukasi juga kan, pendidikan kan melalui medsos. Bukan kita mencari pencitraan. Kalau mencari pencitraan bukan sekarang, seharusnya dulu ketika jadi caleg. Karena saat ini saya bukan calon wali kota dan bukan caleg lagi, dan saya sudah DPR. Bukan pencitraan lagi saatnya. Di medsos saya bekerja. Menyampaikan, ini loh Joko Basuki yang kalian pilih kemarin, saya bekerja, membuktikan kepada rakyat melalui medsos, loh benar Pak Joko sedang bekerja. Yang kira-kira mau kalau sekarang kan susah, ada sebagian wakil rakyat yang menjalankan amanah, dan ada sebagian juga yang udah menang tapi dia lupa gitu ya. Dan yang mungkin Bapak sekarang duduk karena niat yang baik juga ya Pak ya. Niat yang baik. Dan latar belakang saya loh. Susah merasakan bagaimana orang. Itu ya. Kan jadi setelah duduk tidak lupa kepada rakyatnya. Selalu mengayomi rakyatnya. Harus. Dan, patut dicontoh juga kepada wakil-wakil rakyat yang lainnya. Nah, di sini juga saya himbau kepada teman-teman para pejabat
juga kepada ya teman-teman wakil rakyat, mari sama-sama kita menjalankan tugas pokok fungsi kita ya sebagai wakil rakyat ya yang bisa melayani, membantu bagaimana permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik itu pelayanan di dalam hal pemerintahan dan lain-lainnya. Mari kita peka terhadap lingkungan kita. Itu kepada para pejabat negara. Nah, contohnya salah satu ya saya sampaikan ya, Mawar. Salah satu sekarang yang paling bermasalah saat ini yang saya ketemukan permasalahan di lapangan akhir-akhir ini, masalah musibah COVID-19. Pandemi COVID-19 terimbas pada anak-anak sekolah yang sekarang sistem daring, sistem online, mungkin Android. Nah, sementara ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini para pejabat dan pemimpin kita baik dari pusat sampai provinsi sampai ke tingkat daerah, kabupaten, kota bisa mendengarkan talkshow saya dengan Adinda Mawar agar kiranya ayo kita bantu masyarakat tentang pendidikan yang mana sekarang banyak keluhan orang tua kesulitan untuk ini ya, sebagian, bukan artinya semua sebagian, tetapi ada juga banyak masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa membeli Android, tidak bisa membeli pakai data, dan tidak bisa mengoperasionalkan, terutama anak-anak siswa SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Saya terjun langsung ke lapangan. Hal itu banyak terjadi. Hal itu yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, di peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah itu merupakan surat edaran nomor 4 ya tahun 2020 yang menghimbau kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur dan juga bupati wali kota, agar tetap menerapkan di daerahnya itu sistem daring. Nah, jadi saya harap kepada kepala-kepala daerah, hal-hal ini, aturan ini coba kita buat kebijakan sendiri di daerah-daerah, fleksibel kita buat. Misalkan sistem daring tetap dilakukan, tetapi bagi yang tidak mampu, mari kita punya solusi. Ayo kita tetap ajak anak ke sekolah dalam waktu, misalnya nih ya, di dalam satu kelas ada 40-30, kita bergilir waktunya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ada 7 orang atau 10 orang, tetap mengikuti aturan protokoler gugus COVID. Misalnya nih, ruangannya disterilkan dengan desinfektan, kemudian muridnya pakai masker, guru atur jarak bangkunya, kan solusi itu. Jadi masyarakat murid pun senang ketemu lagi. Dan juga jadi orang tua atau anak yang tidak mempunyai gadget mempunyai solusinya. Jadi itulah Adik Mawar sekilas saya. Karena jadi intinya itu semangat sebenarnya. Semangat. Jangan kita lemah. Kalau diejek temennya itu adik remaja, jangan pula kita terus down. Putus asa. Putus asa. Benar-benar. Kita harus tetap ada. Saya salah satunya teman kalian ini Mawar, luar biasa, dengan gigi sendiri kalau sendiri bagus nih, ini kreatif banget. Hal seperti ini saya yakin salah satu contoh anak muda yang insya Allah saya bukan juga Tuhan, tapi bisa memprediksikan Adinda Mawar insya Allah ke depan akan berhasil, karena sedang ini melaksanakan mengejar suatu harapan. Amin. Karena sebuah proses itu harus dinikmati ya Pak ya. Karena ketika kita sudah sukses, pasti kita mengingat kembali masa-masa itu Satu lagi yang penting untuk meraih sukses. Kalau kita orang Muslim, jangan lupa berbagi kepada kawan-kawan atau saudara kita yang saat ini nasibnya belum beruntung, belum dikasih Allah rezeki lebih. Karena apa? Rezeki yang kita dapatkan sebagian itu milik orang lain. Diingat rajin itu dilihat itu Iqra baca baca, jangan sampai kita lalai. Kalau kita ada rezeki, ayolah berbagi kasih kepada si miskin, kemudian juga si sakit, itu harus kita pedulikan. Insya Allah rezeki kita bertambah. Sayang kepada kita karena apa? Allah itu sebenarnya sayang kepada kita yang peduli kepada si sakit dan si miskin. Benar. Ingat, hal yang paling bahagia adalah bisa membahagiakan orang lain. Benar banget. Contoh nih saya contoh. Mawar ada
kawan yang kebetulan kurang beruntung, maksudnya dia mau masak nasi, mau makan tapi di rumah tidak punya nasi, nggak punya beras, datang ke rumah kita, kita hanya ada 5 kilo nih, kita berikan dia 2 kilo. Terus dia bilang, terima kasih ya Mawar, berlinang, rasa haru, gembira, senang. Gimana perasaan Adinda Mawar? Senang nggak saat itu? Senang, pasti senang. Wah, luar biasa ketika dia berbahagia. Iya, berbahagia. Kita hal yang paling bahagia adalah bisa membahagiakan orang lain, benar banget ya. Karena makanya jangan takut untuk berbagi kan. Jangan takut karena berbagi jadi rezeki kita berkurang, bukan malah berkurang tapi malah bertambah kalau kita berbagi. Itu salah satu saya bisa melangkah sampai ke gedung DPR. Itu saya lakukan terus. Itu deh, saya yakin itu. Karena Allah tetap ada bersama kita. Kita selalu tak terlepas dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan ini guys yang terakhir, sebelumnya kan saya ini baru ketemu pertama kali sama Pak Joko. Dan saya sering mengecek juga sosial media dan kayaknya Pak Joko ini next Mario Teguh ya, kata-kata di sosmed itu indah banget. Dan saya ada satu yang saya ingat kata-kata Bapak, yaitu adalah jangan pernah meremehkan atau menganggap orang lemah, karena belum tentu yang kita anggap remeh atau lemah itu dia lebih kuat daripada kita. Jangan lah ya. Sekali lagi saya harapkan kepada kawan-kawan, jangan pernah kita menganggap orang lain itu lemah, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kita anggap. Kita tidak tahu di balik dia itu siapa. Ada kekuatan lebih kita nggak tahu, nasib yang lebih baik daripada kita juga nggak tahu. Makanya hidup ini sama. Jabatan aja yang membedakan, status sosial yang membedakan, tetapi keinginan kita itu sama. Benar-benar. Amira ingin ingin senang, ingin memiliki harta lebih banyak, ya kan? Saya juga begitu. Amira nggak ingin susah, nggak ingin sedih. Saya juga gitu, nggak ingin susah, nggak ingin sedih, sama kan? Tinggal nasib yang ditentukan oleh Allah. Jangan pernah kita meremehkan atau meremehkan orang lain. Ya nggak boleh tuh. Benar-benar. Karena jangan pernah kita menganggap diri kita paling di atas. Karena di atas langit masih ada langit, Pak. Jangan merasa kita gagal nih saya nih. Saya nih lebih unggul dari dia. Kita sepilih naik keagungan kita. Ya Allah, itu yang tidak benar-benar Allah marah. Yang seperti itu. Jangan pernah kita menganggap orang lain. Nanti ketika kita berpikir seperti itu, Allah akan marah. Dia kita sombong banget nih Joko Basuki gitu. Ku ambil, ku cabut nikmatmu katanya. Gimana? Selesai. Benar. Orang tua kita bilang dulu, cobalah seperti ilmu padi, makin beribu makin merunduk. Jangan makin toga, opong. Ya kan, kalau padi itu kok toga dia, opong sih. Makanya padatkan, tunduklah, bersujudlah, tefakkurlah, ingatlah diri siapa, nggak apa-apanya dia bukan gitu dia. Lagi apalagi seru ini. Ini yang terakhir nih Pak ya. 3 kata kalau Bapak terdengar nama Kota Binjai. Kenapa Kota Binjai? Maksudnya Binjai. 3 kata. Pertama, Binjai. Kalau di Kota Binjai, kalau saya selalu keluar daerah, Binjai itu yang pertama dikenal kata rambutan. Binjai rambutan. Kota rambutan. Yang kedua titik kembar. Titik kembar. Ketiga Tugu. Tapi kayaknya yang pertama Tugu deh. Tugu. Kemudian rambutan. Titik kembar. Titik kembar. Ada titik kembar. Ada berarti titik kembar. Ada. Sekarang nggak kembar lagi, dia udah satu. Itu kalau di Binjai ini. Dan itu guys, sekian podcast kali ini Pak. Dan quotes Bapak, prinsip hidup Bapak yang Bapak pegang sampai sekarang ini, boleh diulang sekali lagi Pak kepada pemirsa. Prinsip saya sampai saat ini adalah tetap seperti itu. Kalau ingin berhasil, mulai dari sekarang rencanakan apa yang mau Anda kerjakan dan kerjakan apa yang sudah direncanakan. Kalau itu sudah tercapai, clear lah sudah. Jangan banyak rencana, hanya mimpi doang. Benar. Yang satu, yang pertama, yang kedua, tetap berbagi,
ya hal yang paling bahagia adalah bisa membahagiakan orang lain. Benar. Itu yang paling penting. Ya, tetap semangat buat Pak Pemirsa ini ya. Ya, oke guys. Dan sebelumnya Pak Joko ini juga punya channel YouTube ya, namanya Jobas ya. Official. Jobas Official. Nah, nanti di bawah sini ada namanya. Kalian boleh subscribe juga. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.